Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di channel Bani Abidullah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan sumber keberkahan bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai tanda dukungan dan tekan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru penuh ilmu dan inspirasi Islami dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali ada konten baru, kamu jadi yang pertama mengetahuinya. Semoga setiap tayangan di channel ini membawa manfaat, menambah keimanan, serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Hai, kisah Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Khidir alaihissalam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 63-74. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Usia bin Nun. Hai, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya ketika majelis telah ditutup. Tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya, jawabannya. Binusa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang good? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun mulai melakukan perjalanan. Wahai Yusha, tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita. Siap wahai Ku. Satu tengah perjalanan. Wah adobe, sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya. Baiklah wahai Musa. Akhirnya tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan, namun keduanya tidak ada yang menyadari, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 61. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Hai hoi hoi ha, ikan itu meloncat dengan lincahnya, sungguh aneh sekali. Hai, tak terasa mereka terus berjalan jauh sampai naik di Musa sadar bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa bintang diisi makanan. Wahyu share, sebaiknya kita istilah dulu di sini. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini makanannya. Wahai Musa, silakan. Nanti Musa dan Usia menikmati bekal yang mereka bawa. Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan, Usia baru teringat akan ikan yang mereka bawa. Wahai Nabi, maaf sebelumnya, tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini. Apa maksudmu Wahyu Syah? Ataukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali Syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Di manakah tepatnya ikan itu hilang? Di batu-batu dekat pertemuan dua laut. Wahai Nabi, ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya. Tempat itu ya, aku ingat. Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari. Wahyu Syah, benarkah itu? Akhirnya ya, ayo kita kembali ke tempat itu. Baik, hai, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Lalu tujuannya kembali mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya tibalah Nabi Musa dan Usia ke tempat jatuhnya ikan tadi. Apakah di situ tempatnya ikan itu hilang? Wahyu Syah, benar wahai Nabi, ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu, termasuk ke dalam lautan. Musa dan Yes yang tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. Opo ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel? Iya benar. Siapakah engkau? Gerangan yang mengetahui tentang diri. Hai, sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dan sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, yang juga aku sangat senang bisa bertemu denganmu hai Khidir. Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan
menyanggupinya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwasanya Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Khidir. Selanjutnya kali ini diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan suatu perjalanan panjang di mana kesabaran Nabi Musa diuji oleh perilaku Nabi Khidir yang dirasa menyimpang dari kebenaran. Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir disanggupi Nabi Musa, mereka beranca, hanya Nabi Khidir dan Nabi Musa tanpa Yusha bin Nun. Perjalanan pun dimulai. Lihat, ada perahu di sebelah sana. Mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa. Baik, Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara dengan pemilik perahu agar diizinkan untuk menumpang bersama rombongannya. Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan ini menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami? Silakan Tuan. Dengan senang hati, perahu ini masih kokoh. Jika hanya ditambah 2 orang, naiklah, terima kasih. Di tengah perjalanan Nabi Khidir melakukan hal yang tidak masuk akal. Nabi Musa yang sedang memperhatikannya mulai gelisah. Apa yang dilakukan? Bisa-bisa kita mati tenggelam di lautan. Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir dengan nada yang cukup tinggi. Wahidin, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kau menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Mendengar tuduhan Nabi Musa, Nabi Khidir menghentikan aktivitasnya sejenak. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Nabi Musa terdiam sejenak. Beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. Janganlah kau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membantu aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan kelancanganku. Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa dan kembali melakukan aktivitasnya melubangi perahu. Nabi Musa hanya memperhatikan dengan gelisah ketika tampak sebuah pulau. Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk. Hai, ini Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar. Belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu. Semakin jauh berjalan hingga sampai di daerah yang sepi. Wahyudi, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Hahaha. Kesabaran Nabi Musa mulai goyah. Telah 2 kali beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir. Sekarang lebih Musa menunjukkan hukuman untuk dirinya sendiri jika nanti beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir untuk ketiga kalinya. Wahyudi, hai, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan unsur kepadaku. Baiklah, aku setuju saja, itu usulan yang engkau buat sendiri. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan ke langkah. Nabi Khidir terhenti saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh seperti disebutkan dalam Al-Quran lanjutan Surat Al-Kahfi ayat 77. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Apa yang kau lakukan, lo ahli rumah? Itu sudah tidak layak huni. Jikalah kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Hahaha. Apa yang barusan aku katakan? Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 79 hingga 82. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak sedikit bahtera itu agar selamat dari rampasan, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang bagus. Nabi Musa hanya menganggukkan kepala. Dia mendengar penjelasan Nabi Khidir. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya jadi anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Oh, begitu ternyata. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak muda yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi begitu penjelasannya. Sekarang aku baru mengerti. Sepertinya aku harus mengaku kekuranganku bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih Nabi Khidir, engkau adalah guru yang hebat. Satu hal yang harus engkau sadari, bahwa semua ilmu yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Hai, akhirnya mereka pun berpisah. Demikianlah akhir
pertemuan Nabi Musa